di aku di jurusan sendiri aku benar input kemampuan berusaha aku memang ada kesalahan dan mereka sebutkan itu tapi itu sendiri menjadi kadang aku input kemampuan berusaha aku input harus aku orang lain dan mungkin sekian sebenarnya aku sekian yang kalian penyampaian pesan atau mungkin kalau yang mungkin cukup tinggal terlalu jauh mungkin di luar untuk dibahas itu sekian masalah kalau ada kata-kata anak sendiri dan salah Halo, perkenalkan nama saya Nibras Adila Ramadhani Rusefa, biasa dipanggil Nibras. Kali ini saya sedang menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, teman-teman, aku mau nanya nih, teman-teman pada setuju nggak sih dengan pernyataan bahwasanya orang-orang introvert itu adalah orang-orang yang pemalu? Setuju atau enggak? Kalau menurut aku sendiri, memang ada beberapa orang-orang introvert itu yang pemalu, namun tidak semua orang introvert itu pemalu. Karena antara introvert dan juga pemalu itu merupakan dua hal yang berbeda. Jadi kita tuh nggak bisa menyamaratakan bahwasanya orang-orang introvert itu adalah orang-orang yang pemalu. Menurut Helgo, asisten profesor psikologi di Davis and Elkins College di West Virginia juga menyatakan bahwasanya orang-orang introvert ini terlihat pemalu karena mereka banyak berpikir sebelum berbicara. Nah, singkatnya begini, orang-orang introvert itu memproses segala sesuatu itu di dalam pikirannya, sedangkan orang-orang ekstrovert itu memproses pemikirannya sambil berbicara. Nah, perbedaan cara memproses, merespon suatu hal itulah yang membuat orang-orang introvert itu terlihat lebih pendiam dan juga pemalu dibandingkan dengan orang-orang ekstrovert. Teman-teman, aku masih mau nanya lagi nih, kira-kira kalian setuju nggak sih dengan pernyataan kalau orang-orang introvert ini adalah orang-orang yang nggak jago public speaking atau nggak bisa public speaking? Setuju atau enggak? Kalau menurut aku sendiri, setiap orang itu mempunyai potensi ataupun kesempatan, kapabilitas untuk memiliki skill atau kemampuan public speaking yang baik. Jadi setiap orang itu mempunyai kesempatan untuk menjadi public speaker yang baik, bahkan menjadi public speaker yang handal gitu. Namun sebelum menjadi orang-orang tersebut pasti ada hal yang perlu dilewati, ada proses yang harus dilewati sebelum menjadi public speaker yang baik bahkan yang handal gitu. Dan terus ada pernyataan juga bahwasannya orang-orang ekstrovert ini adalah orang-orang yang jago berbicara, orang-orang yang jago ngomong, dan mereka sudah dipastikan dong bisa public speaking. Dan mungkin pernyataan tersebut adalah pernyataan yang lemah gitu, karena antara jago ngomong ataupun jago berbicara dengan public speaking itu merupakan dua hal yang berbeda. Dan public speaking ini kan adalah seni retorika ya, seni menyampaikan pesan. Bagaimana pesan tersebut disampaikan, kemudian tersampaikan dan diterima oleh audiens dan juga dimengerti oleh audiens. Bagaimana seorang speaker itu menyampaikan pesan tersebut dan diterima dan dimengerti oleh audiensnya, dan bagaimana juga seorang speaker itu bisa menyampaikan pesan, kemudian pesan tersebut bisa diikuti oleh audiens tersebut. Bagaimana pesan tersebut bisa mengajak audiens jika konteksnya adalah konteks pidato persuasif ataupun pesan persuasif. Dan itu kan ada dalam public speaking ada sistematika, ada teknisnya, tidak hanya asal berbicara, dan itulah yang membedakannya. Jadi terlepas dari dia mau latar belakangnya, dia mau kepribadiannya introvert ataupun extrovert ataupun ambivert, itu tidak menentukan dia itu jago public speaking atau tidak. Bagaimana orang tersebut mau berlatih kemudian mau menjadi public speaker yang baik ataupun yang handal. Dan berbicara tentang introvert yang menjadi public speaker pun mungkin banyak gitu, orang-orang yang introvert kemudian berbicara ataupun pekerjaannya itu ya di depan khalayak umum gitu. Nah teman, mungkin sekarang aku bakal bercerita sedikit ya bagaimana aku mengimprove kemampuan public speaking aku, karena kalau bisa dibilang aku merupakan orang yang introvert dan juga orang yang pemalu. Nah ini semua itu berawal waktu SMP. Ketika SMP itu aku dimasukkan ke boarding school, dan di boarding school tersebut ada kegiatan, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikenal public speaking, kalau di dalam bahasa Arabnya dikenal dengan muhadharah. Nah kegiatan tersebut itu merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti, dan kegiatan tersebut itu dilakukan 2 kali dalam seminggu, yaitu malam Jumat
dan juga malam Senin. Di malam Jumat sendiri itu menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris disesuaikan dengan bulan bahasanya. Ketika bulan bahasa Arab maka harus menggunakan bahasa Arab, dan begitu juga ketika menggunakan jika bulannya bahasanya bahasa Inggris maka harus menggunakan bahasa Inggris. Dan di saat malam Senin itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ketika masuk boarding school tersebut itu tuh juga dikasih kayak istilahnya buku panduan juga untuk public speaking. Ada misalkan di bagian pembukaan itu harus ngapain, apa teksnya, terus di bagian isi apa, terus di bagian penutup. Dan itu tuh merupakan tombak aku untuk harus berani berbicara, karena aku merupakan orang yang pemalu juga ketika SD tuh benar-benar pendiam. Dan di situ karena bukan awal juga ya, karena kan kita SD nggak pernah public speaking kan, dan di situ benar-benar kemampuan public speaking aku tuh memang lumayan gitu, nggak bagus tapi ya lumayan dibandingkan sebelumnya ya emang nggak pernah melakukan public speaking. Dan memasuki ketika SMA mungkin bisa dibilang kemampuan public speaking aku tuh jadi menurun lagi, karena memang nggak pernah bukan orang yang organisasi banget. Aku tuh bukan orang yang ngomong di depan umum. Ya paling kalau misalkan ngomong di depan orang banyak ya ketika presentasi aja, presentasi di kelas gitu. Dan sampai saat tibalah aku memasuki dan memilih jurusan ilmu komunikasi ini. Mau nggak mau aku harus dituntut bisa menyampaikan pesan dengan baik dan audiens pun mengerti. Dan terutama matkul-matkul seperti ya matkul ini nih, public speaking itu juga menjadi ladang aku buat mengimprove ataupun mendorong lagi aku buat bisa ngomong di depan orang banyak, buat bisa mendeliver pesan itu dengan baik dan juga benar. Dan mungkin cukup sekian penyampaian pesan dari aku. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan bye-bye.